Alhamdulillah, berjumpa kembali sobatku. Bersama saya Jessica Hussein, di Cerma Channel yang keren beken penuh inspiratif. Semoga sobatku dalam keadaan baik sehat walafiat, dan sukses dalam beraktivitas, penuh dengan semangat. Ayo sobatku dukung channel ini, dengan mensubscribe. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di perjumpaan kita kali ini, saya akan mengisahkan tentang petualangan Duda melampiaskan sakit hati dengan berpetualang cinta, menggunakan pelet Arjuna Raja Fikat. Banyak para wanita bersuami yang menjadi korbannya. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak berikut ini. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang laki-laki bernama Arjuna. Di usianya yang sudah menginjak 40 tahun, ia dikenal sebagai seorang pria yang selalu tampil necis dan berwibawa. Jas yang selalu disetrika rapi, sepatu yang mengkilap, serta aroma parfum mahal membuatnya menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Namun, di balik pesona luarnya, Arjuna menyimpan luka mendalam dari masa lalunya. Beberapa tahun yang lalu, rumah tangga Arjuna hancur berantakan. Ia ditinggalkan oleh istrinya karena perselingkuhan yang dilakukannya. Perasaan bersalah bercampur dengan ego yang terluka membuatnya menutup diri dari dunia luar. Ia merasa hidupnya kosong, terpuruk, dan kehilangan arah. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang paranormal bernama Pak Rahman. Pak Rahman adalah dukun terkenal di daerah tersebut. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan, mulai dari melancarkan bisnis hingga memikat hati seseorang. Dengan wajah penuh harap, Arjuna menemui Pak Rahman dan menceritakan semua penderitaannya. Ia merasa hidupnya hampa dan ingin kembali merasa dicintai. Pak Rahman, dengan senyum liciknya, menawarkan sebuah solusi, ilmu pelet bernama Ajian Arjuna Memikat. Ilmu ini, katanya, mampu membuat siapapun tergila-gila kepada Arjuna hanya dengan satu tatapan mata. Tanpa berpikir panjang, Arjuna menerima tawaran tersebut. Ritual dilakukan di malam hari yang penuh misteri. Bau dupa memenuhi ruangan, dan mantra-mantra aneh diucapkan oleh Pak Rahman. Ajian ini bukan main-main, Arjuna, ujar Pak Rahman sambil menatap tajam. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Arjuna hanya mengangguk, tak peduli dengan peringatan tersebut. Dalam benaknya, ia hanya ingin merasa diinginkan dan dicintai. Dan tak lama setelah ritual selesai, perubahan mulai terjadi. Di hari-hari berikutnya, para wanita yang sebelumnya hanya melirik sekilas kini mulai menunjukkan ketertarikan. Bahkan, istri-istri dari para tetangganya yang sudah menikah mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengannya. Awalnya, Arjuna merasa tersanjung. Ia menikmati perhatian itu, merasa seperti seorang raja di tengah kekaguman para wanita. Namun, lama-kelamaan, situasi menjadi semakin kacau. Wanita-wanita yang tergoda oleh peletnya rela melakukan apa saja untuknya. Ada yang menguras tabungan suaminya demi membelikan Arjuna hadiah. Ada pula yang meninggalkan keluarganya demi bisa bersama dengannya. Tidak sedikit pula yang rela menyerahkan kehormatan mereka demi menarik perhatian Arjuna. Meski tahu tindakannya salah, Arjuna tidak bisa berhenti. Ia seperti kecanduan akan kekuasaan yang diberikan oleh ajian tersebut. Tapi, ia juga mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya sering merasa lemas tanpa alasan, dan mimpi buruk menghantui tidurnya setiap malam. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat wajah-wajah para wanita yang menangis, penuh penyesalan dan kebencian. Suatu malam, ia kembali menemui Pak Rahman. Kenapa aku merasa ada yang salah, Pak?
Bertanyanya dengan nada cemas. Pak Rahman hanya tersenyum tipis. Itu hanya perasaanmu saja, Arjuna. Ajian ini membutuhkan energi yang besar. Jika kau ingin tetap mempertahankan kekuatanmu, kau harus melakukan lebih banyak ritual. Arjuna yang sudah terjebak dalam lingkaran ini tidak bisa mundur. Ia hanya mengangguk, meski di dalam hatinya mulai muncul ketakutan. Ia tidak tahu bahwa langkah ini akan membawanya pada kehancuran yang lebih besar. Hari demi hari, pengaruh ajian Arjuna memikat semakin kuat. Wanita-wanita dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga hingga wanita karir, satu persatu terjerat pesona Arjuna. Para suami yang kehilangan istri mereka mulai curiga, tetapi tidak ada bukti nyata untuk mengaitkan Arjuna dengan kehancuran rumah tangga mereka. Namun, di balik kejayaannya, Arjuna mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Rasa lemas yang dulu ia abaikan kini semakin sering menyerang. Ia juga sering terbangun di tengah malam dengan tubuh berkeringat, dikejar mimpi buruk yang semakin nyata. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan wanita-wanita yang pernah ia sakiti, menangis dengan wajah penuh amarah. Arjuna, kau tidak akan lolos, bisik suara-suara itu, menggema dalam kegelapan mimpinya. Pada suatu siang yang panas, Arjuna dipanggil oleh salah seorang wanita yang terjerat peletnya, seorang istri kaya bernama Mirna. Mirna telah menghabiskan sebagian besar kekayaan suaminya untuk Arjuna, membeli barang-barang mewah dan bahkan membangun rumah untuknya. Namun, Mirna mulai menyadari bahwa dirinya telah kehilangan segalanya. Rumah tangganya hancur, dan keluarganya menjauh darinya. Aku tidak tahan lagi, Arjuna, ujar Mirna dengan air mata mengalir. Aku kehilangan segalanya karena kamu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Arjuna hanya tersenyum tipis, tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Kau datang sendiri kepadaku, Mirna. Aku hanya memberikan apa yang kau inginkan, jawabnya dingin. Namun, hati kecil Arjuna mulai terusik. Sejak Arjuna menguasai ajian Arjuna memikat, hidupnya berubah drastis. Ia tidak lagi perlu bekerja atau mencari penghasilan sendiri. Setiap hari, para wanita dari berbagai kalangan, terutama yang sudah bersuami, datang menghampirinya. Mereka tidak hanya terpikat oleh pesonanya tetapi juga rela memberikan apa saja demi mendapatkan perhatiannya. Harta benda, kehormatan, bahkan waktu bersama keluarga mereka korbankan demi pria yang telah mengikat mereka dengan ilmu hitam itu. Pagi itu, Arjuna baru saja bangun dari tidurnya yang lelah setelah semalaman menemani seorang wanita bernama Anita, istri seorang pengusaha kaya di kotanya. Rumahnya dipenuhi dengan hadiah dari para wanita tersebut, jam tangan mahal, pakaian bermerek, dan perhiasan yang nilainya tak terkira. Namun, di balik kekayaan yang mengalir deras, ada kekosongan yang perlahan menyelubungi hatinya. Arjuna, siang ini temani aku ke pantai. Pesan singkat dari seorang wanita bernama Rina muncul di ponselnya. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya dikenal setia kepada suaminya. Namun, sejak bertemu Arjuna, Rina seperti berubah menjadi orang lain. Belum sempat ia membalas pesan Rina, sebuah panggilan masuk dari Nia, seorang wanita karir sukses yang juga menjadi salah satu korban ajian Arjuna. Aku sudah di depan rumahmu. Cepat keluar, kita kemal hari ini, ujarnya dengan nada penuh semangat. Arjuna mendesah panjang. Hari-harinya kini hanya dihabiskan untuk memenuhi ajakan para wanita yang tergila-gila padanya. Ia merasa seperti seorang raja yang dikelilingi pengikut setia. Namun ia juga mulai merasakan kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Di tengah perjalanan kemal bersama Nia, Arjuna menerima panggilan lain dari seorang wanita bernama Desi, yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit ternama.
Aku ingin makan malam bersamamu malam ini. Jangan bilang tidak, ujarnya dengan suara memaksa. Arjuna, meski merasa kesal, tidak bisa menolak. Ajian yang digunakannya seperti memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ia tidak hanya mengikat hati para wanita itu tetapi juga terikat pada mereka. Seperti sebuah perjanjian gelap yang terus menguras energinya. Malam itu, saat Arjuna bersama Desi di sebuah restoran mewah, Rina muncul tiba-tiba. Wajahnya memerah, matanya penuh amarah. Kau janji akan menemaniku hari ini, tapi kau di sini bersama wanita lain. Serunya, membuat semua pengunjung restoran menoleh ke arah mereka. Desi yang tidak kalah emosi langsung berdiri. Dia bersama aku. Kau pikir kau siapa menyela waktu kami? Keduanya terlibat dalam pertengkaran sengit di depan Arjuna. Ia hanya bisa duduk diam, menyaksikan bagaimana para wanita ini bertarung memperebutkan dirinya. Situasi ini sudah sering terjadi, namun setiap kali itu terjadi, rasa bersalah dalam hatinya semakin besar. Ia tahu bahwa semua ini salah. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan hidup mereka, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana menghentikan semuanya. Semakin hari, semakin banyak wanita yang datang. Rumah Arjuna yang dulunya sepi kini menjadi tempat yang selalu ramai oleh tamu-tamu tak diundang. Suami-suami yang kehilangan istri mereka mulai curiga. Bahkan beberapa di antaranya mencoba mengkonfrontasi Arjuna. Namun, anehnya, setiap kali mereka berhadapan dengan Arjuna, mereka justru merasa takut atau kehilangan keberanian untuk berbicara. Salah satu suami, Pak Budi, seorang pegawai negeri yang istrinya tergila-gila kepada Arjuna, akhirnya memberanikan diri mendatangi rumahnya suatu malam. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Apa yang kau lakukan pada istriku? Dia berubah sejak mengenalmu." Arjuna hanya tersenyum samar. "Aku tidak melakukan apapun. Jika dia datang padaku, itu pilihannya sendiri." Namun, dalam hati, Arjuna merasa tertekan. Ia tahu betul bahwa semua ini adalah akibat dari ilmu pelet yang digunakannya. Para wanita ini tidak datang atas kehendak mereka sendiri. Mereka adalah korban dari kekuatan gelap yang kini perlahan menguasai hidupnya. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu bersama 4 wanita berbeda dalam sehari, Arjuna duduk sendirian di teras rumahnya. Angin malam berhembus lembut. Tetapi suasana hatinya gelisah. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, pikirannya semakin kacau. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan wajah-wajah para wanita itu menghantui pikirannya. Ia mulai berpikir untuk menghentikan semuanya. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya. Ilmu ini sudah terlalu dalam mengakar dalam hidupnya. Pak Rahman, sang paranormal, adalah satu-satunya orang yang tahu cara menghentikannya. Tetapi Arjuna tahu bahwa setiap solusi yang diberikan oleh Pak Rahman selalu memiliki harga yang mahal. Hari itu, Arjuna menerima lebih dari 10 pesan dari wanita-wanita berbeda. Semua memintanya untuk meluangkan waktu. Namun, ia hanya duduk di sofa, menatap kosong ke arah jendela. "Apa ini hidup yang aku inginkan?" gumamnya pelan. Tetapi sebelum ia sempat merenung lebih jauh, sebuah ketukan keras terdengar di pintu. Saat ia membuka pintu, ia mendapati seorang pria berusia parubaya berdiri di sana dengan wajah penuh kemarahan. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung menyerang Arjuna dengan sebuah pukulan. "Aku kehilangan keluargaku karena kau," teriak pria itu. Arjuna tidak melawan. Ia hanya berdiri diam, membiarkan pria itu melampiaskan amarahnya. Dalam hati, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Harga dari dosa-dosanya akan terus menghantuinya, dan mungkin kehancurannya sudah semakin dekat. Hari itu, kehidupan Arjuna memasuki fase paling gelap. Wanita-wanita yang tergila-gila padanya semakin banyak,
Tetapi bukannya membuatnya bahagia. Arjuna justru mulai merasakan kehampaan. Tubuhnya terasa lemah. Pikirannya penuh dengan bisikan-bisikan aneh. Dan setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Namun, para wanita yang terjerat ilmu peletnya tetap tak peduli. Mereka terus mengejarnya, mengajak makan malam, jalan-jalan. Bahkan beberapa rela meninggalkan suami dan anak-anak mereka hanya untuk bersama Arjuna. Dalam sehari, Arjuna bisa memenuhi undangan dari 4 hingga 5 wanita. Hidupnya menjadi seperti boneka yang terus dimainkan oleh kekuatan yang tak ia pahami sepenuhnya. Sore itu, saat Arjuna sedang menemani seorang wanita bernama Rina di sebuah kafe, suami Rina tiba-tiba muncul. Wajah pria itu merah padam penuh amarah. "Arjuna!" bentaknya lantang, membuat semua orang di kafe terdiam. "Apa yang sudah kau lakukan pada istriku? Kau hancurkan rumah tangga kami." Arjuna hanya diam. Ia tahu situasi seperti ini akan sering terjadi, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ketika pria itu mendekat, tatapan Arjuna yang dingin justru membuatnya berhenti di tengah langkah. Entah bagaimana, pria itu tiba-tiba kehilangan keberanian untuk menyerangnya. Dengan gemetar, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Arjuna dan Rina yang kembali duduk tanpa bicara. Namun, dalam hati Arjuna, perasaan bersalah mulai tumbuh semakin kuat. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Ia seperti terikat pada kekuatan gelap yang membuatnya tak bisa lepas. Malam itu, Arjuna kembali menemui Pak Rahman di rumahnya yang terpencil. Rumah tersebut semakin terasa suram, dengan bau dupa yang menyengat dan lilin-lilin yang menyala di setiap sudut ruangan. "Aku ingin keluar dari ini semua, Pak," ujar Arjuna. Suaranya penuh keputusasaan. "Aku sudah tidak kuat lagi. Wanita-wanita itu, hidup mereka hancur, dan aku merasa seperti monster." Pak Rahman menatap Arjuna dengan tatapan tajam, lalu tersenyum sinis. "Aku sudah bilang, ajian ini bukan main-main, Arjuna. Semakin banyak wanita yang kau jerat, semakin besar energi yang kau butuhkan. Dan sekarang, kau mulai membayar harga dari semua itu." Arjuna mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Pak Rahman menghela napas panjang, lalu duduk bersila di tengah ruangan. "Ajian ini menarik energi dari roh-roh gelap. Mereka memberimu kekuatan untuk memikat siapa saja. Tapi mereka juga menuntut balas. Semakin lama kau menggunakan ajian ini, semakin besar pengorbanan yang harus kau berikan." "Pengorbanan?" Arjuna bertanya dengan suara bergetar. "Jiwamu, Arjuna," jawab Pak Rahman dengan dingin. "Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus menyerahkan jiwa kepada roh-roh itu. Ritual terakhir akan membebaskanmu dari pengaruh mereka, tapi kau tidak akan hidup untuk menceritakannya." Malam itu, Arjuna tidak bisa tidur. Ia merenungkan kata-kata Pak Rahman sambil memandangi barang-barang mewah yang memenuhi rumahnya. Semua itu adalah hasil dari para wanita yang rela memberikan segalanya untuknya. Namun, harta benda itu tidak memberinya kebahagiaan. Yang ada hanyalah rasa bersalah yang semakin mencekik. Di luar rumahnya, suasana mulai mencekam. Penduduk desa, terutama para suami yang kehilangan istri mereka, mulai mencurigai Arjuna. Beberapa dari mereka bahkan mulai berkumpul untuk mencari cara menghentikan Arjuna dan kekuatan gelapnya. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi," ujar seorang pria bernama Pak Burhan, seorang tokoh agama setempat. "Apa yang dia lakukan adalah perbuatan setan. Kita harus menghentikannya sebelum lebih banyak keluarga hancur."
Kelompok itu mulai merencanakan tindakan. Mereka yakin bahwa Arjuna telah menggunakan ilmu hitam, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghadapi sumber kekuatan tersebut. Sementara itu, Arjuna mulai mendengar bisikan-bisikan aneh di malam hari. Arjuna, waktumu hampir habis. Bayar harga dosa-dosamu. Bisikan itu semakin keras, membuat Arjuna tidak bisa tidur. Tubuhnya semakin lemah, dan wajahnya terlihat semakin pucat. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi jika ia tidak menghentikan semua ini. Namun, saat ia berniat untuk menemui Pak Rahman dan meminta ritual terakhir dilakukan, ia mendengar kabar bahwa kelompok para suami, yang dipimpin oleh Pak Burhan, sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Langit mulai mendung, angin bertiup kencang, dan suasana menjadi semakin mencekam. Dalam hatinya, Arjuna tahu bahwa akhir dari semua ini sudah dekat. Mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya, yang semakin mengerikan, akibat perbuatan Arjuna. Langit di atas desa menjadi gelap pekat. Petir menyambar sesekali, menggelegar seolah memberikan peringatan akan sesuatu yang besar. Di rumahnya, Arjuna duduk termenung, menatap pintu yang terasa seperti gerbang menuju takdir buruk yang tak terhindarkan. Ia tahu bahwa kelompok para suami, dipimpin oleh Pak Burhan, sedang menuju ke arahnya. Apakah ini akhirnya? Gumam Arjuna, suaranya lirih. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir rasa takut yang semakin menggerogoti. Namun, sebelum kelompok itu tiba, ia memutuskan untuk menemui Pak Rahman terlebih dahulu. Dengan tubuh yang lemah dan langkah gontai, Arjuna berjalan menuju rumah sang paranormal yang terletak di ujung desa. Di sepanjang jalan, bisikan-bisikan aneh terus terdengar di telinganya. Arjuna, kau akan membayar semuanya. Jangan lari, kami menunggumu. Hatinya semakin menciut, tetapi ia terus melangkah. Sesampainya di rumah Pak Rahman, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Bau dupa menyengat memenuhi udara, dan suara alunan mantra terdengar dari dalam rumah. Arjuna mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Dengan ragu, ia membuka pintu dan masuk. Di dalam, Pak Rahman duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Wajahnya tampak pucat, dan matanya seperti tidak memandang ke arah Arjuna, melainkan menatap ke sesuatu yang tak terlihat di depannya. Pak Rahman, panggil Arjuna pelan. Suaranya bergetar. Pak Rahman akhirnya menoleh. Tatapannya tajam dan penuh makna. Kau datang, ujarnya singkat. Apakah kau siap menghadapi akibat dari perbuatanmu? Arjuna mengangguk pelan, meskipun rasa takutnya semakin memuncak. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku ingin bebas. Apapun harganya, aku siap. Pak Rahman tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa ketenangan. Kalau begitu, kita harus segera memulai ritual terakhir ini. Tapi ingat, Arjuna, ini bukan hanya tentang membebaskanmu. Ini juga tentang membayar hutang pada roh-roh yang kau manfaatkan. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi tanpa mengambil sesuatu darimu. Ambil apa saja, ujar Arjuna. Suaranya serak. Aku sudah tidak peduli lagi. Pak Rahman mulai melafalkan mantra-mantra panjang, sementara Arjuna duduk di hadapannya dengan tubuh gemetar. Lilin-lilin di sekeliling mereka tiba-tiba berkedip-kedip, dan udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Ritual ini akan memutuskan semua ikatan yang kau buat dengan ajian Arjuna memikat. Tapi kau harus menyerahkan dirimu sepenuhnya, ujar Pak Rahman dengan suara yang terdengar seperti gema. Saat itu,
Suara ketukan keras terdengar dari pintu. Arjuna terkejut, tetapi Pak Rahman tetap melanjutkan mantranya tanpa peduli. Ketukan itu semakin keras, seperti ada seseorang yang berusaha masuk dengan paksa. "Arjuna, keluar kau!" teriak sebuah suara dari luar. Itu adalah Pak Burhan dan kelompok para suami yang datang untuk menghentikan Arjuna. "Jangan buka pintu itu," seru Pak Rahman. "Jika mereka masuk, ritual ini akan gagal, dan roh-roh itu akan mengambil lebih dari yang seharusnya." Namun, ketukan itu berubah menjadi gedoran, dan akhirnya, pintu kayu itu terbuka dengan keras. Pak Burhan dan beberapa pria masuk dengan wajah marah, membawa alat-alat seperti parang dan tongkat kayu. "Kami tahu apa yang kau lakukan, Arjuna. Kau telah merusak hidup kami, dan ini harus dihentikan," teriak Pak Burhan. Arjuna hanya bisa diam, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus melawan atau membiarkan mereka menghukumnya. Namun, sebelum siapapun sempat mendekatinya, suara petir yang menggelegar memecah suasana. Tiba-tiba, lilin-lilin di ruangan itu padam, dan suasana menjadi gelap gulita. Udara terasa semakin berat, dan suara tawa mengerikan terdengar dari segala arah. "Arjuna, waktumu habis." Pak Rahman berdiri dengan wajah penuh ketakutan. "Mereka datang. Mereka sudah di sini," teriaknya. Dari kegelapan, bayangan-bayangan hitam muncul, mengelilingi Arjuna dan Pak Rahman. Kelompok para suami yang melihat itu langsung mundur dengan wajah ketakutan. Salah satu dari mereka bahkan pingsan di tempat. Bayangan-bayangan itu mendekati Arjuna, sementara ia hanya bisa duduk diam dengan tubuh gemetar. Mereka mulai menyentuhnya, dan Arjuna merasakan tubuhnya seperti terbakar. Ia menjerit, tetapi tidak bisa bergerak. Pak Rahman mencoba melanjutkan mantranya untuk mengusir bayangan-bayangan itu, tetapi tiba-tiba sebuah petir menyambar tepat ke rumah itu. Atapnya runtuh, dan api mulai menyala di segala arah. Arjuna dan Pak Rahman terjatuh di tengah runtuhan. Tubuh mereka terbakar oleh api dan tersambar petir yang menyambar berkali-kali. Jeritan mereka terdengar sampai keluar rumah, membuat semua orang yang hadir hanya bisa menatap dengan ngeri. Ketika api padam, tubuh Arjuna dan Pak Rahman ditemukan sudah tidak bernyawa. Wajah mereka membeku dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Rumah itu menjadi puing-puing, dan desas-desus tentang kejadian malam itu menyebar ke seluruh desa. Penduduk percaya bahwa itu adalah hukuman Tuhan atas perbuatan mereka yang memanfaatkan kekuatan gelap untuk merusak hidup orang lain. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa roh-roh yang dulu digunakan Arjuna belum benar-benar pergi. Mereka masih berkeliaran, mencari jiwa-jiwa lain yang bisa mereka jerat ke dalam kutukan yang sama. Demikian sahabatku tercinta, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk lebih berpandangan jauh ke depan, yang berlandaskan kebenaran, yang penuh nilai-nilai petunjuk ilahi, agar langkah hidup kita tidak dilandasi dengan ketamakan, kedengkian, yang penuh ambisi hawa nafsu, yang membutakan mata hati, yang menghalalkan segala cara. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya di Cermat Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.